Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3717, 2718, 3719. Bisakah kamu benar-benar membawaku ke istana Guanghan? Dev menatap pria berjanggut itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Tentu saja, saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya. Saya sangat akrab dengan jalan menuju istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Sejujurnya, saya kenal dengan seorang tetua dari istana Guanghan. Jika Anda memberi saya lebih banyak koin roh, saya dapat membawa Anda ke gerbang dalam istana tanpa masalah. Pria berjenggot kambing merapikan janggutnya dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu bawa aku ke gerbang dalam. Saya ingin bertemu dengan kepala istana-istana Guanghan. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke pria berjenggot kambing itu. Koin spiritual emas ungu, pria berjenggot kambing melihat koin roh emas ungu di tangannya dan tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, tatapan matanya tiba-tiba menjadi sangat ramah saat dia memandang Dev. Dia tidak pernah menyangka Dev adalah seorang kaya raya, langsung memberikan beberapa koin spiritual emas ungu begitu saja. Rekan tahu, jangan khawatir. Saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya, dan saya pasti akan membawa Anda ke istana Guanghan. Pria berjenggot kambing buru-buru memasukkan koin roh emas ungu ke dalam sakunya dan hendak pergi bersama Dev. Senjizi, kamu menipu lagi di sini, sudah berapa kali aku memperingatkanmu? Tepat ketika pria berjenggot kambing hendak pergi bersama Dev, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Terlihat seorang kultivator wanita mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang datang dengan cepat, menatap ke arah pria berjenggot kambing itu. Ketika pria berjenggot kambing melihat wanita itu, dia langsung terlihat sangat malu. Nona Lan, aku tidak berbohong. Jangan menuduh saya sembarangan. Pria berjenggot kambing dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu telah menggunakan istana Guanghan kami sebagai alasan untuk menipu orang sepanjang hari. Jangan kira aku tidak tahu. Nona Lan mendengus dingin, lalu memandang Dev dan berkata, rekan tahu, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas meja resepsionis istana Guanghan. Nama saya Lan Yingying. Apakah orang ini memberitahu Anda bahwa dia bisa membawa Anda ke istana Guanghan dan bahkan membawa Anda masuk, asalkan Anda membayar? Dev mengangguk, lalu menatap pria berjenggot kambing itu dengan sedikit amarah di matanya. Ternyata orang ini pembohong. Jangan tertipu, jika ingin pergi ke istana Guanghan kami, Anda harus mendaftar di sini, dan kami akan membawa Anda. Jika Anda masuk secara sembarangan, Anda tidak akan bisa menemukan istana Guanghan, dan malah akan terperangkap di sini. Lingkungan di sini sangat keras, dan ada banyak binatang monster di mana-mana. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke istana Guanghan, silakan mengantri dan mendaftar. Setelah Lan Yingying selesai berbicara, dia melirik ke arah Dev dan segera melanjutkan, tetapi dengan kekuatan Anda yang baru di tingkat ketiga alam kesengsaraan, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke istana Guanghan kami kali ini. Para kultivator yang boleh mendaftar kali ini hanya mereka yang berada di alam kesengsaraan level 5 atau lebih, karena pasangan yang dicari oleh murid-murid non-inti istana Guanghan kami adalah yang punya kemampuan memasuki wilayah kutub. Jika tingkat kultivasi terlalu rendah, itu hanya akan mengirim mereka kepada kematian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lan Yingying, Dev sangat terkejut. Dia tidak menyangka istana Guanghan benar-benar berbeda. Ada juga persyaratan alam untuk menemukan pasangan bagi murid luar istana Guanghan mereka. Dev berpikir ini bukan mencari pasangan, ini jelas mencari seseorang untuk dimanfaatkan, mencari orang yang dengan sukarela memberikan tenaga untuk istana Guanghan. Dev ingin bertanya kepada Lan Yingying apakah pemimpin istana Guanghan berada di dalam istana. Dia ingin menjalin hubungan dan melihat apakah dia bisa masuk ke dalam istana Guanghan. Tapi sebelum Dev bisa berkata apa-apa terjadi keributan di antrian. Kamu siapa? Kita sudah lama mengantri, kenapa kamu langsung mengantri? Apa-apaan ini? Apakah istana Guanghan tidak mempedulikannya? Aku telah mengantri setengah hari, tidak ada yang bisa menyelinap masuk. Beberapa orang dalam antrian berteriak tidak puas. Lan Yingying mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, sepertinya insiden menyelinap masuk terjadi sering di sini. Swear, apa yang terjadi? Kenapa ada seseorang yang menyelinap masuk? Lan Yingying memandang seorang kultivator wanita tidak jauh dari sana dan bertanya dengan tajam.
Saudari Lan, orang ini punya hubungan dengan penatuamu. Kultivator perempuan buru-buru datang dan berkata. Lan Yingying memasang wajah dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Bukankah sudah kubilang, apapun yang terjadi, kamu harus mengikuti peraturan? Apakah kamu lupa peraturan istana Guanghan kami? Saudari Lan, aku. Kultivator perempuan itu menundukkan kepalanya, tampak sedikit sedih. Apakah aku harus mengikuti aturan juga? Seorang kultivator laki-laki berpakaian putih berjalan menuju Lan Yingying, dengan sedikit rasa geli di wajahnya. Ketika Dev melihat kultivator laki-laki ini, dia tercengang. Bukankah ini Mukui yang beberapa hari sebelumnya dilepaskan oleh Penatua Xia? Kapan orang ini datang ke kota Nanjing? Mungkinkah dia juga pergi ke istana Guanghan? Lan Yingying sedikit mengernyit setelah melihat Mukui. Tuanmu, sekarang perilaku Anda telah menyebabkan ketidakpuasan pada orang lain dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Jelas sekali, nada suara Lan Yingying menjadi sangat lembut dan sepertinya dia juga mengenal Mukui. Mukui memandang Lan Yingying dengan tatapan berkedip di matanya dan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, maksudmu, aku juga harus mengantri? Iya benar, Lan Yingying mengangguk. Bagaimana jika aku tidak mau mengantri? Mukui sepertinya memprovokasi Lan Yingying. Maka tidak ada cara untuk mendaftarkanmu? Meskipun nada suara Lan Yingying tenang, dia sangat tegas. Jika Anda tidak mendaftarkan saya, Mukui mendengus dingin. Saya ingin melihat apakah Anda berani. Bukalah matamu dan lihat apa ini. Mukui mengeluarkan sebuah tanda dan melambaikannya di depan Lan Yingying. Ini adalah tanda dari istana Guanghan. Melihat tanda itu, Lan Yingying berhenti berbicara. Ini adalah tanda yang diberikan kepadaku secara pribadi oleh penatuamu dari istana Guanghan. Apalagi yang berani kamu katakan? Biar ku beritahu, jika bukan karena kamu adalah murid dalam istana Guanghan, aku pasti akan perlakukanmu dengan cara yang beda. Bibi saya secara pribadi memberitahu saya untuk datang ke sini. Jika tidak, saya tidak akan bersedia datang ke tempat yang tidak tahu berterima kasih ini. Setelah Mukui selesai berbicara, dia menyimpan tanda tersebut dan pergi ke ruang pendaftaran tanpa mengantri. Mukui tidak menyadari keberadaan Dev bahkan ketika dia pergi. Dev telah mengubah penampilannya dan menekan aura spiritualnya, sehingga Mukui tidak akan bisa mendeteksinya jika tidak secara khusus mencarinya. Lan Yingying melihat punggung Mukui dengan wajah memerah karena marah, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Sedangkan wanita itu menatap Lan Yingying dengan marah dan berkata, Saudari Lan, Mukui ini sudah keterlaluan. Dia berani berbicara denganmu seperti ini karena punya hubungan dengan penatuamu. Dia bahkan mempermainkan beberapa murid luar istana Guanghan Kid dengan status tuan mudamu. Dia bahkan berbicara tentang harmonisasi yin dan yang, berkultivasi ganda untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Banyak murid luar istana kita yang tertipu olehnya dan berebut untuk berlatih bersamanya. Swear, diamlah. Lan Yingying tidak menunggu sampai Swear selesai berbicara dan dengan cepat memelototinya. Lagi pula, dengan adanya Dev dan pria berjenggot kambing itu, tidak nyaman membicarakan beberapa skandal di istana Guanghan. Lan Yingying membawa Swear pergi tanpa melihat ke arah Dev. Di mata Lan Yingying, Dev hanyalah seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Ketika pria berjenggot kambing melihat ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Rekan Tao, apakah kamu melupakan sesuatu? Dev melihat bahwa pria berjenggot kambing itu benar-benar akan pergi, jadi dia berkata. Apa yang aku lupa? Kata pria berjenggot kambing itu berpura-pura bingung. Kamu lupa mengembalikan uangku. Dev mengulurkan tangannya ke arah pria berjenggot kambing itu. Uang apa? Aku tidak mengambil satu peser pun dari uangmu. Jangan memfitnah sembarangan. Keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Pria berjenggot kambing itu tidak mau mengeluarkan uang yang telah dimasukkan ke dalam sakunya. Terlebih lagi, Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia sendiri berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Dan Dev juga tidak punya teman, dia sendirian, jadi pria berjenggot kambing itu bisa leluasa untuk merampoknya. Apakah kamu berencana mencurinya secara terbuka? Dev tersenyum dingin. Ya, saya akan merampokmu, apa yang dapat kamu lakukan? Saya katakan padamu, uang hanyalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli barang. Tetapi hati-hati jangan sampai karena uang, kamu kehilangan nyawa. Jika kamu kehilangan nyawamu, maka... Sebelum pria berjenggot kambing selesai berbicara, dia menemukan bahwa Dev telah menghilang. Kemudian sebuah bayangan hitam muncul di depannya, dan pria berjenggot kambing itu merasakan napasnya tersendat, dan dia sedikit kehabisan napas. Terlihat Dev sudah berada di depannya, memegang leher pria berjenggot kambing dengan satu tangan. Mata pria berjenggot itu membelalak tak percaya. Dia adalah seorang kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan, tapi bahkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi untuk menghindari serangan Dev, kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Belum ada yang berani mencuri uangku. Mata Dev dingin, dan aliran aura terus-menerus keluar dari tangannya.
Seluruh tubuh pria berjenggot kambing tertekan oleh aura ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi dia merasa jiwa di dalam tubuhnya tidak terkelupas sedikit demi sedikit. Pria berjenggot kambing itu panik, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang yang kuat. Orang yang bisa langsung memberikan beberapa belas kepingan uang logam spiritual dengan begitu mudah, tidak mungkin hanya seorang kultivator biasa. Pria berjenggot kambing itu sangat menyesalinya hingga keringat dingin terus menetes dari dahinya. Rekan Tao, tolong hentikan. Saya tidak menipu Anda. Saya benar-benar tahu jalan ke Istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Saya bisa membawa Anda ke Istana Guanghan dan mengembalikan semua uang Anda. Saya berharap sesama penganut Tao Anda dapat mengampuni hidup saya. Saya masih memiliki orang tua yang berusia ratusan tahun dan anak-anak yang berusia puluhan tahun. Mereka semua mengandalkan saya untuk menghidupi mereka. Saat pria berjenggot kambing berbicara, dia benar-benar mulai menangis. Dev tidak ingin membunuhnya, selusin koin roh emas ungu tidak sepadan dengan nyawanya. Apakah kamu benar-benar tahu jalan menuju Istana Guanghan? Dev bertanya. Karena tidak ada cara untuk mendaftar di meja resepsionis, Dev hanya bisa pergi ke Istana Guanghan sendirian, dan akan lebih baik jika ada seseorang yang memandu. Sungguh, jika aku berbohong, biarkan 5 petir akan menyambar dari langit, dan aku akan disambar sampai mati, dan aku tidak akan pernah terlahir kembali. Pria berjenggot kambing buru-buru bersumpah. Ketika Dev melihat ini, dia melepaskan pria berjenggot kambing. Pria berjenggot kambing terengah-engah, merasa seperti selamat dari bencana. Aku akan mengembalikan uangmu dulu, lalu aku akan mengantarmu ke sana. Pria berjenggot kambing itu mencoba mengembalikan uang Dev. Tidak perlu, jika kamu membawaku ke Istana Guanghan, uang itu akan menjadi milikmu. Dev melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ketika pria berjenggot kambing mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, rekan Tao, saya pasti akan membawamu ke Istana Guanghan, dan itu akan cepat dan aman. Pria berjenggot kambing membawa Dev keluar dari kota Nanjing, dan kemudian tiba di kaki Gunung Tianmo, semuanya tertutup salju putih, dan tidak ada habisnya sejauh mata memandang. Pria berjenggot kambing tidak membawa Dev mendaki gunung, tetapi terus berjalan ke selatan menyusuri kaki gunung. Dev sedikit terkejut, Istana Guanghan berada di atas gunung, tetapi pria berjenggot kambing ini tidak membawanya ke atas gunung. Pria berjenggot kambing juga melihat keraguan Dev, jadi dia menjelaskan, rekan Tao saya punya jalur rahasia sendiri yang bisa membawa saya ke Istana Guanghan. Namun, saya hanya bisa mencapai pintu luar. Jika Anda ingin masuk ke dalam, Anda harus mencarinya sendiri. Saya tidak punya akses memasuki gerbang luar, apalagi bertemu dengan kepala istana Guanghan. Itu semua bualan saya, pria berjenggot kambing mengatakannya dengan jujur. Dia tahu betapa kuatnya Dev, jadi bagaimana dia berani menyembunyikannya dari Dev. Tidak masalah, kamu hanya perlu membawaku ke Istana Guanghan. Dev berkata dengan tenang, yang penting adalah menemukan Istana Guanghan dan mencoba bertemu dengan pemiliknya. Setelah mendapatkan batu Raja Iblis, semuanya akan baik-baik saja. Dev tidak berniat tinggal lama di Istana Guanghan atau mencari masalah dengan Mukui. Identitasnya tidak cocok untuk tinggal lama di satu tempat. Jika identitasnya terbongkar, itu akan menjadi masalah besar. Perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis memang membawa banyak ketidaknyamanan bagi Dev. Suatu hari nanti, aku pasti akan menghancurkan aliansi penyegel iblis. Dev berpikir dalam hatinya, namun, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menghancurkan aliansi penyegel iblis. Bersambung.